Kota Mataram dengan alih fungsi lahan atau konversi lahan yang terus bertambah dari 1.478,26 hektar tahun 2022 menjadi 1.381,84 hektar tahun 2023. Hal ini terjadi alih fungsi lahan sebesar 96,42 hektar. Jika kondisi ini tidak terkendali, maka akan mengganggu keseimbangan ekosistem dan harga pangan pun akan semakin mahal. Hal inilah yang akan mengganggu pada ketahanan pangan. Mengingat semakin terbatasnya lahan pertanian, maka optimalisasi pemanfaatan lahan pekarangan menjadi pilihan yang cukup strategis untuk meningkatkan ketersediaan pangan di rumah tangga. Kegiatan pekarangan pangan lestari didesain dan dikembangkan menjadi sebuah inovasi yang bernama wisata edukasi, yaitu agrowisata organik dalam implementasi edukasi kurikulum Merdeka atau P5, yaitu proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Kebaharuan dari inovasi ini adalah adanya pengembangan agrowisata organik di lokasi pekarangan pangan lestari dan terimplementasinya kurikulum Merdeka Belajar, yaitu P5, yang mampu memberikan edukasi kepada masyarakat dan peserta didik tentang pentingnya pertanian organik yang berkelanjutan dan berorientasi pada konsep sistem produksi tanpa limbah. Tujuan dari inovasi wisata edukasi adalah untuk meningkatkan kesadaran dan kemampuan peserta didik dalam bidang pertanian organik yang berkelanjutan dan berorientasi pada konsep sistem produksi tanpa limbah. Manfaat dari inovasi wisata edukasi adalah pertama, meningkatkan keterampilan para peserta didik dalam melakukan budidaya tanaman, yaitu dengan mengolah media tanam. Kedua, menyemai dan memelihara tanaman dengan memanfaatkan barang-barang bekas sebagai media tanam. Kedua, meningkatkan kemampuan para peserta didik dalam mengolah limbah hasil pertanian secara efektif dan efisien. Ketiga adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Keberadaan pekarangan pangan lestari di kelompok Batu Karya lingkungan Gebang Timur, Kelurahan Pagesangan Timur, yang semulanya merupakan lahan yang tidak produktif, memberikan dampak ekonomi pada kesejahteraan masyarakat. Pemanfaatan lokasi pekarangan pangan lestari ini dapat dijadikan sebagai destinasi wisata edukasi bagi masyarakat dan peserta didik. Bahwa lokasi P2L juga bisa menjadi edukasi wisata, ya. Edukasi wisata dalam hal ini kita memberikan edukasi kepada masyarakat, terutama kepada anak didik kita, bahwa pertanian organik, ya, pertanian organik ini mendukung pada produktivitas lahan yang berkelanjutan. Maksudnya di sini anak-anak didik kita sedini mungkin kita harus dikenali, ya, harus mengetahui, memahami tentang pertanian organik itu. Kelompok ibu-ibu, kelompok masyarakat di sini yang mau memanfaatkan lahan kosong sebagai kebun yang juga nantinya akan memberi keuntungan untuk warga di sekitar. Ini jadi sumber inspirasi kita untuk membuat di pekarangan sekolah kami.